بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر درسنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا. آمين. الأمهات، آه نستمر ما قد توقفنا عنه في اللقاء الماضي. كنا في لقائنا الماضي تكلمنا عن ماذا يقال في إعراب المبنيات، أي الكلمات التي لا تدخلها الأحكام الإعرابية، أليس كذلك؟ Di Hmm, pertemuan yang lalu kita membahas tentang apa saja yang harus disebutkan saat mengi'rab al-madaniyat, yaitu kata yang kelompok-kelompok kata yang tidak berlaku hukum i'rab padanya. Karena ada ya. al-huruf, al-af'al al-madiyah, al-af'al atau af'al al-amr. Tiga itu. Mm-mm. Harf, fi'il madin, dan fi'il amr. Nah, itu Hmm. yang harus kita sebutkan apa saja. Itu kita sudah bahas di pertemuan yang lalu, ya atau ya? Yes. Masih ingat tuh mas sekalian? Kalau kita ingin mengi'rab al-mabniyat yang tiga itu tadi, apa saja yang harus kita sebutkan? Atau rukun i'rabnya apa? Istilahnya. Kedudukan dalam kalimat. Yang pertama, Isim mabni. uh-uh, Bayanu, menyebutkan jenisnya dulu, jenis katanya sahih. dulu. Bayanu naw'iha itu yang pertama. Paling pertama kita harus sebutkan jenis katanya. Apakah ini harf atau fi'lun madin atau fi'lul amr. Begitu Ibu ya? Ya. Maka yang pertama harus kita sebutkan adalah jenis katanya. Jenis kata bayanun naw'. Jenis apa? Ini jenis katanya jenis apa? Apakah harf fi'il madhi atau fi'il amr? ثم ثانيا ماذا نذكر في ثاني؟ Yang kedua Menyebutkan yang harus kita sebutkan apa? Tanda menyebutkan bina. tanda bina. Ah, belum itu Ibu sekalian. Yang kedua belum itu. Salah nyatet dong Oh Ustadz. iya, Afwan. Oh Saya iya, Afwan. nyatetnya punya Sesuai. tanda Ini bina. kan Sesuai, betul, mabeniat Afwan. Ustadz, Ah, mabeniat ini. Kebalik sama yang itu. oh iya, nah, sahih, sahih. Uh-uh. Ini yang kedua, bayan harakatil bina atau kita sebutkan mabniun kemudian tanda binanya apa gitu kan Ibu ya? Uh-uh. Sahih. Afwan, saya yang salah. Mabniun ala mabni tanda binanya apa gitu. Misalkan Mm-mm. uh, fi ya harfu jar gitu kan Mas? Jenisnya harfu Mm-mm. jar mabniun ala sukun atau kalau misalkan dhahaba berarti fi'lun madin mabniun ala al-fath. Fathi. Kalau misalkan idhab berarti fi'lul Fi'lun amr amr. mabniun Mabniun ala sukun. ala sukun. Gitu Ibu ya. Berarti yang kedua bayan harakatil i'rab atau bayan alamatil bina. Bayan harakatil bina atau alamatil bina. Kita sebutkan tanda binanya apa. ثم ثالثا ماذا نذكر في الثالث؟ Barulah Yang ketiga, hukumnya. Menyebutkan hukum i'rab terakhir. i'rabnya, hukum i'rabnya tiga kelompok kata ini yaitu selalu la mahalla lahu Ma'adalahu minal minal i'rab. i'rab. Gitu kan Ibu ya? Jadi kalau misalkan tadi fi itu i'rabnya
harfu jarrin mabni mabniun ala ala sukun sukun la wa mahalla alamatu lahu. wa alamatu Gimana? jarri. Kok alamatu jarhi gimana? Enggak. La mahala lahu minal i. Oh, Kan gitu. Ulangi iya, lagi, coba. iya. Fi Iya. itu harfu jarrin Alful jarri mabniun ala sukun. ala sukun. Kemudian Ah, la la mahala lahu. mahalla lahu min al-i'rab. Cuma 3 saja yang disebutkan, Iya. tidak Ini tidak mabniat ya. banyak-banyak. Ya, mabniat. Oke. Kalau misalkan dhahaba, bagaimana i'rabnya dhahaba? Fi'lun madin Fi'il madhi Alal fathi. mabniun ala mabniun al-fathi ala fathi la mahala lahu minal i'rab. la mahalla lahu min al-i'rab. Selalu seperti itu. Enggak ada fi mahalli, tapi selalu la mahalla lahu min al-i'rab. Tidak mesti kita katakan. Jadi, ثم misal idhab, ma i'rabu idhab? Fi'lun amr Fi'il amr mabniun ala sukun mabniun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. la mahalla lahu min al-i'rab. Jadi semuanya baik harf fi'il madhi fi'il amr itu selalu semuanya la mahalla lahu min al-i'rab. Mudah sekali ya kan Ibu ya? Jadi kita tidak perlu memikirkan apakah rafa, nasab atau jar atau jazm kan gitu Ibu ya? Ya. Nah, tidak perlu memikirkan itu. Jadi semuanya la mahalla lahu min al-i'rab. Tinggal kita sebutkan jenis katanya apa, kemudian mabni dan dengan tanda bina apa, dan terakhir la mahalla lahu min al-i'rab. Baik. Dan kemarin sempat kita sebutkan contoh atau contoh latihan i'rab. Kemarin kita mengi'rab jumlah istami' ila man takallama. Di situ ada al-mabniyat 3 yaitu istami', kemudian ila dan takallama. Nah, kalau man itu termasuk nanti atau termasuk dia kan termasuk ism. Ism nanti i'rab. Jadi di sini kita i'rab satu-satu kemarin Ibu Subhan. Istami' itu i'rabnya Fi'lul amr. fi'il amr Fi'lun amr Pun la mahalla lahu min mabniun ala mabniun ala sukun sahih. sukun Mabniun ala sukun minal la mahalla lahu min al-i'rab. Jadi fi'il amr mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Ada 3 yang kita sebutkan. Kita bedakan warnanya di sana supaya jelas. Di sana ada 3 hal. Thumma ila ma i'rabu ila? monggo. harfu jarrin Nah, Harfu jarrin mabniun ala sukun mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. la mahalla lahu min al-i'rab. Sahih. Harfu jarrin mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Jangan salah fokus Ibu ya. Terkadang ada yang bingung. Ila itu dikiranya mabniun ala fathi. Ala dikiranya mabniun ala fathi. Enggak. Itu mabniun ala sukun. Karena tanda i'rab dan tanda bina itu pada huruf terakhir, bukan pada huruf sebelum terakhir. Seperti ila, ala itu huruf terakhirnya alif. Ya atau ya, alif itu selalu tandanya sukun. Gitu ya, Bu ya? Ya, Ustaz. Alif bukan? Naam. Ustaz, yang itu Naam. tadi yang langkah mengi'rab isim mabni, dia cuma 3 aja ya Ustaz, nggak ada yang keempat ya? Ini tadi bukan ism mabni, tapi al mabniyat. Oh, yang apa saya nyatet ya? Kan yang keempat kedudukan isim. itu yang Mengi'rab itu isim sudahnya mabni. Bukan, itu Bukan ya? nanti itu. Itu nanti itu. Nyatet saya. Itu nanti. Ini masih yang al mabniyat tuh. Berhalaman berapa coba itu, Bu? Oh, Bu Dita. itu mah ini Ini saya nyatet sendiri saya nyatetin ke itu aja Ustaz. Maksud nyatet sendiri saya bukan di Ya, di halaman berapa? catatan saya. catatan di buku. Catatan di buku tulis. Saya nyatet
buku tulis sendiri ceritanya. Coba gini Om, supaya lebih jelas, supaya tidak Itu salah paham. halaman itu mah Gini, halaman ya, 27. ya. Jadi mungkin Bu Dita di sini eh, tertukar, jadi belum belum memisahkan, belum membedakan antara kelompok kata yang mana dan yang mana. Jadi begini Mas sekalian, sebelumnya kita pernah membahas pembagian kata berdasarkan i'rab dan binanya, ya atau ya? Ya. Jadi di sana ada al-mabniyat, yaitu semuanya mabni, tidak ada pengecualian sama sekali, dan aghlabuha mu'rab wa ba'duha mabni. Sebagiannya mu'rab, nah mayoritasnya mu'rab namun sebagiannya mabni. Al-mabniyat, kelompok kata yang semuanya mabni, itu ada tiga. Ada al-huruf, al-af'al, al-madiyah, dan af'alul amr. Itu al-mabniyat disebutnya. Al-mabniyat. Nggak ada ism sama sekali di situ. Bukan ism mabni, tapi harf, fi'lun madin, dan fi'il amr. Ini yang kita bahas sekarang di sini. Itu al-mabniyat. Itu tidak berlaku hukum i'rab pada tiga hal itu. Saat kita i'rab hanya tiga hal yang kita sebutkan. Jenis katanya, kemudian tanda binanya, kemudian yang ketiga adalah la mahalla lahu minal i'rab. Nanti hukum i'rab. Gitu ya Bu ya. Ini kelompok kata al-mabniyat yang tiga itu harus fi'lun madin dan fi'il amr. Sedangkan yang kelompok kata yang kedua yaitu yang mayoritasnya mu'rab. Namun ada sebagian yang mabni adalah ism dan fi'lun mudhari. Ya kan Ibu ya? Ism dan fi'lun mudhari itu baru ada ism di situ. Iya. Gitu ya. Jadi di sini nggak, kalau yang al-mabniyat itu nggak ada ism, adanya harf, fi'lun madin, dan fi'il amr. Kan pembagian kata itu kan hanya ada harf, ism, dan fi'lun, ya tuh ya. Iya. Ya, Ustaz. Harf, ism, dan fi'lun. Harf maksudnya masuk ke kelompok al-mabniyat. Fi'lun itu ada fi'lun madhi, mudhari, dan amr. Yang masuk ke al-mabniyat adalah fi'lun madhi dan fi'il amr. Gitu ya lebih ya. Sedangkan Iya. yang masuk ke kelompok kata yang kedua, yang maksudnya yang mayoritasnya mu'rab, namun ada sebagian yang mabni, yaitu ada ism dan fi'lun mudhari. Ism dan fi'lun mudhari belum kita murojaah di sini saat ini. Yang kita murojaah ini adalah al-mabniyat. Gitu Ibu ya. Iya. Iya. Jadi bedakan cara mengi'rab masing-masing kelompok kata. Gitu Ibu ya. Cara mengi'rabnya berbeda. Jadi jangan disamakan. Iya. Begitu maksudnya. Yes. Ya, Ustaz. Jadi kalau al-mabniyat yang disebutkan hanya tiga. Yang pertama jenis katanya. Ini tadi seperti istami'. Ini jenis katanya apa? Fi'il amr. Kemudian yang kedua yang harus disebutkan apa? Tanda binanya. Mabni mabniun ala sukun. Kemudian hukum i'rabnya apa? La mahalla lahu minal i'rab. Tidak mempunyai kedudukan i'rab. Jadi memang tidak berlaku hukum i'rab pada. Maka kita katakan la mahalla lahu minal i'rab. Dan ila tadi juga demikian. Yang disebutkan tiga saat mengi'rabnya. Harfu jarmin. Itu jenis katanya. Kemudian mabniun ala sukun. Tanda binanya. Kemudian la mahalla lahu minal i'rab. Itu hukum i'rab. Sedangkan takallama, ma i'rabu takallama? Apaan ya? Fi'lun madin Madin ya? Fi'lun madin. mabni al fathi Mabniun ala al-fathi. la mahalla lahu min al-i'rab. La mahalla lahu minal i'rab. Fi'lun madin. Kalau Nah, ini itu fi'il jenis. madin ya? Gimana Om? Iya. Itu takalama itu fi'lun madin ya, Ustaz ya? Fi'lun madin kan wazannya tafa'al. Fa'al. Iya, maksudnya pakai ta maksudnya. Kan itu ta'nya Iya. bukan harful mudhara'. Iya, itu Ustaz belum nyampe situ.
Nggak apa, pelan-pelan. Saya masih Jadi mikir Filun Madin itu sebagian besar tiga huruf gitu. ya ada fi'lun madin yang terdiri dari 3 huruf, ada yang terdiri dari 4 huruf, ada yang terdiri dari 5 huruf, ada yang terdiri dari 6 huruf kan gitu. Iya, Ustaz. Nah, tapi takallama ini fi'lun madin sahih. Kita sebutkan jenisnya yaitu fi'lun madin, kemudian tanda binanya mabniun 'alal fathi. Kemudian hukum i'rabnya la mahalla lahu minal i'rab. Bisa. Iya, takallama apa sih mutaaddi ya. Gitu ya, Bu ya. 3 yang kita sebutkan. Iya, iya. Jenisnya, tanda binanya, dan hukum i'rab. Kali soal wahid, ada pertanyaan? Ini kita murajaah supaya nyambung pembahasan nih. Nah, ini Arab masing-masing kelompok kata biar nggak nyampur-campur gitu kan. Kita tahu pembagiannya, pengelompokannya gitu. Dan cara mengarabnya berbeda. Ini masih kelompok kata yang pertama yaitu al-mabniyat. Al-mabniyat, kelompok kata yang mabni, baik harf nun madin maupun setelah. Hal min soal? La yujad. Nah, yujad. Mungkin adalah yujad nastamir. Kemarin kita sudah sempat membuka al-mabhas ar-rabi'. Apa namanya? Pembahasan keempat, ya kan Ibu? Iya. Itu tentang apa? Mada yuqalu fi i'rabil kalimat allati tadkhuluha al-ahkam al-i'rabiyah. Apa saja yang harus kita sebutkan saat mengi'rab kelompok kata yang berlaku hukum i'rab padanya. Nah, kelompok kata yang berlaku hukum i'rab itu yaitu kelompok kata yang kedua tadi yang mayoritasnya mu'rab dan sebagiannya mabni. Kalau di sini mabni yang di sini tidak sama dengan al-mabni yang pada al-mabniyat as-salas. Al-mabni di sini cara mengi'rabnya dan hukum i'rabnya tidak sama dengan al-mabniyat as-salas, 3 kelompok mabni tadi yang semuanya mabni tadi. Harf, fi'il madhi dan fi'il amr. Nah, kalau kelompok kata yang di sini meskipun mabni tetap bisa di-i'rab. Ism kalau mabni tetap bisa di-i'rab, maksudnya tetap berlaku hukum i'rab. Kemudian fi'lun mudhari' meskipun mabni maka tetap berlaku hukum i'rab. Nah, nanti i'rabnya i'rab mahalli istilahnya. Jadi fi mahalli gitu. Nanti akan kita sebutkan. Baik. Jadi di sini yang kita bahas di pembahasan bagian ini apa? Yaitu al-kalimat allati tadkhuluha al-ahkam al-arabiyyah. Kata-kata atau kelompok kata yang berlaku hukum i'rab padanya. Nah, maka di sana ada 2 kelompok kata yaitu al-asma dan al-af'al al-mudhari'ah. Ism dan fi'lun mudhari'. Ingat Ibu ya? Jadi i'rabnya ism dan fi'lun mudhari' itu berbeda dengan i'rabnya yang pertama tadi al-mabniyat yaitu harf fi'lun madhi fi'il amr. Wadih wahad? Ini saya ulang-ulang ini. Biar jangan harapannya nggak bosan tapi supaya lebih jelas gitu. Jadi bedakan betul-betul antara al-mabniyat yang 3 tadi, harf, fi'lun madhi dan fi'il amr, dan kelompok kata yang kedua ini yaitu ism dan fi'lun mudhari. Perlakuannya berbeda, hukum i'rabnya berbeda. Nah, kalau yang 3 pertama tadi, harf, fi'lun madhi, fi'il amr itu tidak berlaku hukum i'rab. Saat mengi'rab selalu kita katakan la mahalla lahu minal i'rab. Sedangkan untuk kelompok kata yang kedua yaitu ism dan fi'lun mudhari, yaitu semuanya berlaku hukum i'rab. Meskipun mu'rab maupun mabni, ism mu'rab maupun mabni, fi'il mudhari mu'rab maupun mabni berlaku hukum i'rab. Gitu ya, Bu ya. Wadah mahad? Berarti bukan mu'rab doang ya, Ustadz? Ya apa? Mabni sama mu'rab juga ya, yang ini nih, yang kedua ini nih. Nah, kan jadi ism dan fi'il mudhari itu kan mayoritasnya memang mu'rab. Tapi kan ada sebagian yang mabni. Seperti ism kemarin, ism yang mabni kita sebutkan ada 10. Kemudian fi'il mudhari itu yang mabni dalam 2 kondisi. Nah, jika bersambung dengan nunun niswah atau bersambung dengan nunun taukid, kan Ibu ya. Jadi meskipun mabni, ism dan fi'il mudhari meskipun mabni tetap berlaku hukum i'rab. Tidak hanya yang mu'rab saja. Gitu Ibu ya. Makanya saya tegaskan tadi di awal berbeda
mabninya pada isim dan fi'il mudhari itu berbeda dengan mabni yang tiga tadi, yang tiga pertama tadi. Gitu ya, Bu ya? Waduh ya, Mahat? Iya, iya. Ternyata tetap kurang lengkap sih jadi kader sendiri. Subhanallah. Untung Ah, diulang-ulang. subhanallah, ya itulah faedahnya pengulangan, Bu, sekalian. Kadang itu, jadi belajar itu sebenarnya tidak cukup sekali sebenarnya. Misalkan apalagi kalau belajar belajar bidang-bidang ilmu yang cukup rumit itu seperti fikih seperti itu. Menyelesaikan satu kitab itu sebenarnya tidak cukup sekali saja. Karena membaca sekali itu biasanya masih banyak sekali yang faedah-faedah yang terlewat, masih banyak sekali yang belum begitu paham. Makanya semakin diulang, semakin paham, semakin diulang, semakin paham. Biasanya seperti itu. Semua bidang ilmu seperti itu, terutama ilmu-ilmu yang rumit. Gitu ya, Pak. Subhanallah. Baik, dan kemarin kita bahas juga apa saja yang harus disebutkan. Maksudnya rukun-rukunnya, komponen i'rab kelompok kata ini, ism dan fi'il mudhari. Apa saja komponen i'rabnya? Nah, kalau yang kita i'rab adalah ism dan fi'il mudhari yang mu'rab, maka kita sebutkan tiga. Yang kita sebutkan ada tiga. Nah, kita jelaskan bayan naw'il mudhari. Kalau fi'lun mudhari maka kita sebutkan jenisnya yaitu fi'lun mudhari'un. Tapi kalau misalkan ism maka kita sebutkan kedudukannya di dalam jumlah. Sebagai apa? Apakah sebagai mubtada atau sebagai khabar atau sebagai fa'il atau sebagai maf'ulun bihi atau sebagai maf'ul yang lain atau sebagai misalkan tamyiz, hal dan lain sebagainya atau badal misalkan seperti itu. Na'at. Maka seperti itu. Ya, yang paling pertama yang harus kita sebutkan kalau itu merupakan fi'lun mudhari kita sebutkan jenis fi'lun tersebut yaitu fi'lun mudhari'un. Demikian. Tapi kalau misalkan ism maka kita sebutkan apanya Mas sekalian? Kedudukan. Kedudukan i'rabnya. Kedudukan i'rabnya. Wadah Mas? Itu yang pertama yang harus kita sebutkan. Yang kedua yang harus kita sebutkan apa? Hukum i'rab. Hukum i'rab. Baik, hukum i'rabnya. Hukum i'rabnya. Misalkan apa? Misalkan marfu, mansub, majrur, atau kalau fi'lun mudhari majzum misalkan seperti itu. Baik. Baru yang terakhir alamatul i'rab. Tanda Tanda. i'rabnya. Itu Ibu ya. Perlu contoh, misalkan fi'lun mudhari apa? Yadhabu misalkan. Yadhabu bagaimana i'rabnya? Fi'lun mudhari. Fi'lun mudhari'un Mm-mm. mar apa? Apa tadi ya? Sabu ya? Mm-mm. Marja- Marfu'un. 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 Marfu' Wa alamatu raf'ihi doma. amma. Jayyid. Kalau misalkan yadhabani, bagaimana i'rabnya? Fi'lun mudhari'un yadhabani. apa nih ya? Marfu'un juga. Marfu'. Wa alamatu raf'ihi apa ya? Alif. Bukan ya? Apa kemarin? Alamatul i'rab al-far'iyyah. Tanda i'rab cabang kemarin. Kalau Alif. al-af'alul khamsah. Enggak ada tanda i'rab fi'lun mudhari alif itu enggak ada. Subutun nun. Subutun nun. Subutun nun gitu ya. Ya. Subutun nun. Nah, itu al-af'alul khamsah. Tanda i'rab huruf nun Ibu sekalian. Jangan ketukar. Tapi kalau misalkan ini, contoh yang lain, misalkan yadhhabna. Aduh. Fi'lun mudhari'un juga. Marfu'un. Apa tuh? Yadhabna ya? Yadhhabna fi'lun mudhari'un. Marfu'un. Hukum i'rabnya apa? Marfu'un. Masa Om? Yes, habna. Yadhabani ya. Habna kan?
Jadi yadhabna fi'lun ini bukan yang mudhari'un ini mabniyun ala Ya. sukun oh, ini. fi mahalli raf'in. Kalau misalkan memang marfu. Mabniun ya Ustaz. Ya kan Yadhhab. bersambung dengan nunun niswah. Iya, heeh. Jadi kita bukan marfu mansub atau apa, tapi dia mabniun ala mabniun ala nunun niswah itu. Oh, mabniyun ala sukun lah. Kan Oh, sukun ala berubah. sukun. Yadhhab. Yadhhab. Ba kan namanya? Ba-nya sukun namanya. Iya, Yadhhab. iya, 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 iya. Hmm, berarti bukan marfu atau mansub atau majrur atau sukun ya? Apa ini ya Ustaz? Mabniyun ala sukun. Mabni dan tanda binanya sukun. Ya kan namanya? Kemudian fi mahalli raf'in atau fi mahalli nasbin atau fi mahalli jazmin. Baik. Itu kalau fi'il mudhari'nya mabni. Coba isem sekarang. Contoh isem misalkan eh, al-kitabu jadidun. Al-kitabu itu yang Arabnya bagaimana Ibu sekalian? Mubtada, Mubtada marfu. marfu' Apaan ya Ustaz? Fi mahali fi mahali. Zahiratun ala akhirihi. jangan terbiasa dengan fi mahalli mahalli. Fi mahalli itu hanya untuk yang mabni. Oh iya, iya, iya. Wa alamatu. Wa Wa alamatu raf'ihi alamatu rafihi dhammatun doma bukan qadarah zohiroh ya. Dhammah zahirah sahih. doma Dhammah zohiroh wa zahirah ala akhirihi ala itu. ala akhiri. Kok nggak pakai wa cuma? Iya sorry. Akhiri langsung. Afwan Ustaz ribet. Jadi apa tadi al-kitabu mubtada'un Tadaun marfu'un marfuun Wa 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 alamatu 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 rafihi rafihi dhammatun dhammatun domatun zohiratun zahiratun ala akhirih. ala akhirihi. Dhammah zahirah ala akhirih. Dhammah zahir pada akhirnya, pada akhirannya gitu kan. Berarti apa? Al-kitabu jadidun. Jadidun ya Arabnya? Apa kobar? Khabarun. Kobaru, Khabarul mubtada Ibu ya? Khabar itu khabar, ada banyak. Khabarul mubtada. kobaru ada. Bukan khabaru inna, bukan khabaru kana kan Ibu ya? Oh Kalau iya, iya, khabarul iya. mubtada. khobarun mubtada'un Kobarul mubtada marfuun. Khabarul mubtada'i. Itu idhofah. Khabarul mubtada. Oh iya, Allah. pakai alif lam ya Ustaz. Sahih. Khabarul mubtada. Khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirihi. Sahih. Jayyid. Khabarul mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Kalau contoh yang lain, misalnya yaqra'u Khalidun al-kitaba. Khalidun itu yang Arabnya apa? Om? Ini Khalidun. Khalidun ya. Khalidun. Khalidun Fa'il. Fa'ilun Fa'ilun marfuun marfu' matu wa raf'ihi alamatu raf'ihi dhammatun apaan ya? zahiratun Domatun zahiratun ala ala akhirihi. akhirihi. Na'am, dhammah dhahirah ala akhirih. Kalau kitaban berarti Kitaban maf'ulun bihi Mansubun mansubun wa alamatu nasbihi apaan tuh tadi fathah fathatun zahiratun ala akhirihi. jayyid. Ta'ala alaikum. Fathatun dhahiratun ala akhirih. Ulun bihi mansub wa alamatun nasbihi fathah dhahirah ala akhirih. Kurang lebih seperti itu sekalian. Itu tadi contoh-contoh yang tanda i'rabnya itu asliyah dan zahirah dulu ya. Asliyah dan zahirah. Nah, kalau misalkan tanda i'rabnya far'iyah kan berbeda lagi. Misalkan jamak mudzakkar salim atau ism musanna, maka menggunakan alamah far'iyah. Gitu ya Bu ya. Ada yang lihat? iya Baik. Kemarin juga kita bahas yang bagian bawah di sana kita berikan keterangan tambahan. Wa in kana al-ismu mabniyan. Kalau suatu ism itu mabni, maka apa saja yang harus kita sebutkan? Maka ada tambahan lebih rinci di sana. Yang paling pertama kita sebutkan nau al-ism.
bayan naw'il ism, menyebutkan jenis Jenis. isimnya ini apa. Apakah jenis isimnya ini misalkan apa isim-isim yang mabni itu misalkan contohnya apa? Misalkan dhamir, Domir. atau misalkan isim isyarah, atau isim mausul, atau isim istifham, atau isim syarat. Gitu ya, Bu ya. Kita sebutkan jenis Jenis isim. isimnya itu. Nah, kemudian yang kedua apa yang harus kita sebutkan? Yang kedua yang harus kita Tanda sebutkan bina. adalah alamatul bina atau harakatul bina. Bayan harakati bina'iha. Jelaskan, menyebutkan Tanda tanda bina. binanya. Atau harakat binanya apa? Misalkan dhamir. Huwa itu mabniun atau Domir. dhamirun mabniun. Sebentar. Ah, Domirun. Babediun. Domir. Kenapa, Om? Kok terheran-heran kenapa, Om? Iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Iya, iya, benar. Domir. Domirun mabniun. Atau disebutkan secara lengkap juga lebih bagus. Kalau dhamir itu kan macam-macamnya banyak kan, Om ya? Disebutkan ini apakah dhamir muttasil atau dhamir munfasil, gitu kan, Om ya? Ya, berarti domiru mutasilun gitu. Masa Munfasil. huwa muttasil? Munfasil. Apa sih ini? Dhamirun ya? munfasilun. Nah, Ya, ya. dhamirun munfasilun. Silun. Kemudian tanda binanya mabniun Mabniun ala fathai. mabniun alal fathi, kan huwa kan itu kan Iya. dhamirun kan huwa talibun misalkan seperti itu, huwa talibun, berarti huwa ini dhamirun munfasilun Munfasilun. mabniun Mabniun ala alal fathi. fathi. Kemudian yang ketiga apa yang harus kita sebutkan? Hukum i'rabnya. Hukum i'rabnya. Hukum i'rabnya kita menggunakan hukum i'rab mahalli, Bu ya. Jadi Oh, kalau ism mabni atau fi'lun mudhari mabni, ini baru i'rabnya i'rab mahalli. Kalau misalkan mu'rab, maka tidak menggunakan i'rab mahalli, tetap menggunakan i'rab yang normal biasa. I'rab wa alamatu itu ya. zahir atau i'rab muqaddar. Nah, jadi nanti yang istilahnya berbeda. Jadi kalau di sini tadi huwa itu apa Domir. tadi? Domir Dhamirun munfasil. munfasilun mabniun alal fathi. Yang ketiga apa? Fi Fi mahalli mahalli raf'in. Rofin. Fi mahalli raf'in. Dalam keadaan rafa. Itu hukum i'rabnya kan Ibu ya? Hukum i'rabnya. Ya. Fi mahalli raf'in. Kemudian baru kedudukannya. Bayan mauqi' al-ism fil jumlah. Ini yang keempat. Kedudukannya apa? Kedudukan isim dalam kalimat. Kedudukannya sebagai apa? Tadi apa sih? Mubtada. Mubtada. Huwa talibun. Kan itu. Huwa talibun. Sekali lagi. Huwa talibun. Huwa itu apa? Mubtada. Huwa mubtada. Ya Arabnya. Dhamirun Domirun munfasilun mabniun ala fathi alal fathi fi fi mahalli mahalli raf'in mubtada. mubtada. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Sebenarnya wah sekalian, ini nggak harus betul-betul urut sih, Om, ya, untuk kalau mengi'rab isim mabni seperti ini. Tapi enaknya sih urutannya seperti itu, enaknya. Tapi kalau misalnya mau dibalik urutannya, misalkan disebutkan kedudukannya dulu, misalkan, ya nggak masalah. Mubtada. Mubtadaun fi mahalli Mubtadaun, raf'in. marfuun gitu. Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in. Mubtada fi mahalli raf'in. Boleh seperti itu. Mubtadaun fi mahalli raf'in. Kemudian dhamirun muttasilun mabniun alal fathi. Misalkan seperti itu. Boleh. Urut ya, Bu ya. Yang penting yang disebutkan 4. Kalau misalkan isim mabni gitu, Ibu ya. Iya, iya, Ustaz. Kalau isim mabni yang disebutkan 4 itu tadi. Jenisnya apa? Kemudian tanda binanya, kemudian hukum i'rabnya, dan kedudukan i'rab. Dari contohnya huwa itu dhamirun munfasilun mabniun 'ala fathi
fi mahalli raf'in mubtada. Kalau misalkan diganti, hadza talibun. Hadza talibun. Hadza ini Arabnya bagaimana? Isim Mhm. isyarah. Naam, Ismu ismul isyarah. isyarah. Ismu Kemudian, Apa sih mabniun ala fathi? oh kan lagi-lagi tanda Sekolah bina itu sukun. pada huruf terakhir, Mas sekalian. Sukun. Oh, Oh, isi alif ya, mabniun ala sukun ya. sukun. Mm-mm. Itu di Ya, fi mahalli raf'in mubtada'un. Sekali lagi, hadza itu ismul isyarah Ismul isyarah. mabniun Mabniun ala ala sukun. mabniun ala Fi Sukun mahalli fi raf'in mahali rofin mubtada'. sahih. mubtada. Li raf'in mubtada. Gitu ya, Bu ya? Mm-mm. Jayyid. Kalau dibalik misalkan qara'tu hadza. Qara'tu hadza. Hadza ini sebagai apa? Maf'ulun bihi. Bagaimana? I'rabnya bagaimana? Aduh, maf'ulun bihi. Isim isyarah. Jenis isim dong ya? Terserah sih. Terserah Ibu. Kalau Boleh. berdasarkan urutan yang kita sebutkan di layar kan, atau di buku, nanti kita sebutkan jenis katanya dulu, jenis isimnya dulu. Kalau Oh, bukan qara'tu kedudukan ya? hadza. Iya. Qara'tu Berarti hadza berarti isim isyarah dong. isim isyarah Oh, mabniun Mabniun sukun. ala sukun mabniun ala sukun fi Fi mahali mahalli nasbin nasbin maf'ulun maf'ulun bihi. Udah gitu. maf'ulun bihi. Sahih. Mm-mm. Gitu ya, Bu ya? Mm-mm. Insyaallah. Masakan Allah jamia. Lucu juga. Berarti ini ada 3 kita mengi'rab ya, Bu? Ya, Ustaz ya? Nggak tahu di sesudahnya Berarti ada lagi apa ini enggak. yang ketiga ini. Tadi Nah, yang dari urutan yang tadi, ini yang iya. ketiga mengi'rab. Masakan Allah jamia. Tadi apa sih yang 3 itu? Oh ya, fi'il Yang mudhi pertama yang artinya mabniyah. kalau ini yang berlaku hukum i'rab. Mm-mm. Ya. Ya, Ustaz. Kayaknya enak pakai contoh-contoh gitu kali ya, kita jadi lebih meletek gitu. Sahih. Setelahnya akan ada contoh. Ya. Kalau teori tuh ya gitu kebanyakan teori itu. Ini merek itu Om. Teh ori itu merek Teori. merek Ustaz. es teh. Nasi uduk ikan teri teori gitu. Atau kalau di Jakarta itu menjamur tidak penjual-penjual es teh gitu. 3 ribuan gitu. Oh, ST makan hanya ada di Banser, Ustaz. Betul. Aduh, lagian. Semoga Allah selalu berkata kepada kita semuanya. Tapi Konsepnya apa? Itu konsepnya tukang dagang di mana-mana. Konser apa? terkadang itu memang kehendak Allah itu di luar prediksi manusia. Betul, betul, betul. Allah itu akan membuka, kadang itu akan membuka hakikat seseorang, akan membuka kedok seseorang Mm-mm. dengan sangat mudah sekali tanpa dia sadari sendiri. Bahkan dia sendiri yang membukanya kan pada Iya, proses. benar. Benar, benar. Semoga Allah selalu menutup aib-aib kita dan selalu memberikan taufik bagi kita semua. Menghinakan orang dibalas menghinakan netizen. Maafkan Allah aja ya. Ya, gitulah. Kita lanjutkan aja belajar kita kalau Enggak apa-apa, saya udah puas kok. ya, ujung-ujungnya nggak tahu mengundurkan diri itu apakah mengundurkan diri secara alami atau mengundurkan diri Enggak lah, pasti seperti, dong. seperti kalau saya menebaknya seperti Erlangga Hartarto. Emang Erlangga kenapa, Ustadz? Erlangga kan mengundurkan diri dengan ya gitulah. Lah, sebentar, Erlangga sekarang udah nggak jadi apa-apa ya, Ustadz? Loh, bukan maksudnya ketika mengundurkan diri dari ketua umum partai Oh, iya, 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 iya. itu kan di sana terjadi Oh, yang eh, menang, yang menang si Bahlul itu ya? ya tapi kan sebelumnya kan mengundurkan diri itu sebelum Oh, iya. sebelum terjadi sidang dan pemilihan itu kan sebelumnya mengundurkan diri dan proses pengunduran diri itu kan memang nggak normal dan itu sudah menjadi rahasia umum.
Iya, Itu iya. dia memang diberi deadline kan, dengan dua pilihan itu kan. Atau Dengan nanti dua pakai pilihan rompi oranye kan. kan gitu. Pinter, 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 cerdas. Ya, ya mungkin juga jadi kasusnya seperti itu juga. Iyalah Pak, kamu pilih di bedil, apa kue ngundur ke diri. Nah, karena kalau misalkan minta maaf secara normal itu mungkin tidak akan dia itu mengulang-ulang kalimat ini saya meminta maaf dari diri saya sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain. Dan dia mengulang kata-kata itu sampai dua kali coba. Kalau misalkan memang betul-betul tanpa paksaan dari orang lain dan murni dari dia sendiri, justru terkadang itu dia nggak bakal bilang seperti itu. Iya, iya, pasti dah. Lah wong nangis kok, lah yang kemarin minta maaf yang nemoni tukang es teh belagu-belagu gitu. Sekarang Allah, nangis-nangis ya elah, cuman giliran harta doang aja takut nangis. Nasallallahu Baik, nastamir, Umar. Ya Ustaz. Gara-gara es teh Berikutnya di halaman berikutnya Mas sekalian yaitu halaman 28. Di 20. sana ada penjelasan tambahan terkait perbedaan kita mengi'rab ism dan fi'lun mudhari yang mu'rab dan juga ism dan fi'lun mudhari yang mabni. Saat kita menyebutkan hukum i'rab itu berbeda. Saat kita menyebutkan hukum i'rab ism dan fi'lun mudhari yang mu'rab dan saat kita menyebutkan hukum i'rab ism dan fi'lun mudhari yang mabni itu berbeda cara penyebutannya. Kalau misalkan kita menyebutkan hukum i'rabnya ism dan fi'lun mudhari yang mu'rab, maka kita katakan marfu, mansub, majrur, majzum, normal. Ini yang familiar kita dengar ya kan Ibu ya. Misalkan ini ism atau fi'lun mudhari marfu wa alamatu raf'ihi dhammah, misalkan kalau menggunakan alamah asliyah, mansub wa alamatu nasbihi fathah, majrur wa alamatu jarrihi kasrah, majzum wa alamatu jazmihi sukun. Itu kalau menggunakan alamah asliyah. Tapi intinya di sini kalau ism dan fi'lun mudhari itu mu'rab, maka saat kita sebutkan hukum i'rabnya dengan cara seperti ini. Marfu, mansub, majrur, majzum. Baik itu tanda i'rabnya nanti asliyah maupun far'iyah, baik nanti tanda i'rabnya itu zahirah maupun muqaddarah. Yang jelas kalau mu'rab selalu kita i'rab, selalu hukum i'rabnya kita sebutkan demikian. Gitu ya, Bu ya. Wadih Muhammad. Contoh aja kali Ustadz biar jelas. Ya seperti tadi misalkan contohnya apa? Al-kitabu jadidun. Al-kitabu mubtada'un marfu'. Kita katakan gitu kan. Mubtada'un marfu'. Kemudian dengan qara'a Khalidun al-kitaba. Al-kitaba apa? Maf'ulun bihi mansub. Ya kan itu kan? Maf'ulun bihi mansub. Kita katakan mansub seperti itu. Betul ya, Bapak? Misalkan atau misalkan yadhhabu fi'lun mudhari'un marfu'. Kalau lam yadhhab fi'lun mudhari'un majzum. Lan yadhhaba fi'lun mudhari'un mansub. Kan gitu. Jadi kalau mu'rab kita menyebutkan hukum i'rabnya langsung seperti ini. Marfu', mansub, majrur, majzum. Langsung kita sifati. Namun kalau ism atau fi'lun mudhari yang kita i'rab ini merupakan ism dan fi'lun mudhari mabni, maka hukum i'rabnya tidak kita sebutkan marfu, mansub, majrur atau majzum, tapi kita katakan i'rabnya menggunakan i'rab mahalli. Jadi fi mahalli raf'in, fi mahalli jarrin, fi mahalli nasbin, fi mahalli jazmin. Demikian itu. Yang tadi itu tadi. Ya. Jadi inilah yang biasa disebut dengan i'rab mahalli. I'rab mahalli. I'rab mahalli itu berlaku pada apa? Berlaku pada ism dan fi'il mudhari yang mabni. Kalau ism mabni, maka i'rabnya mahalli. Kalau fi'il mudhari mabni, i'rabnya juga i'rab mahalli. Maksudnya i'rab mahalli gimana? Saat kita menyebutkan hukum i'rabnya, kita katakan
fi mahalli raf'in, fi mahalli jarrin, fi mahalli nasbin, atau fi mahalli jazmin. Contoh tadi, misalkan huwa talibun. Huwa talibun. Huwa tadi dhamirun muttasil, dhamirun munfasilun mabniun alal Beniun Alas sukun. ala sukun ya. Benar al-fathi huwa. Huwa kan? Oh ya bukan haza deh. Huwa, huwa. Mabniun alal fathi. Mabniun ala fathi fi mahali rafin. Fi mahalli raf'in. Kita katakan Ada. seperti itu. Kenapa? Karena dia mabni. Karena dia mabni maka kita katakan fi mahalli raf'in. Baru kedudukannya mubtada. Gitu ya, Bu ya? Ya. Nah, demikian juga kalau misalkan hadza ismul isyarah mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Gitu kan ya, Bu ya? Fi mahalli raf'in mubtada. Jadi Arabnya Arab mahdi fi mahalli raf'in. Kalau misalkan qara'tu hadza, tetap qara'tu hadza itu ismul Haza itu ya isyarah mabniun mabniun ala sukun. mabniun ala sukun fi mahalli nasbin. nasbin. Maf'ulun bihi. Ya, bingung Gitu. tidak sekalian? Ini udah kayak udah yang Jadi paling kalau- benar. Besok lagi tanya juga lupa. Jadi kalau ism dan fi'lun mudhari' mabni saat menyebutkan hukumnya Arabnya menggunakan i'rab mahalli. Kita katakan fi mahalli, fi mahalli, fi mahalli, fi mahalli raf'in, fi mahalli jarrin, fi mahalli nasbin, fi mahalli jazmin. Itu kalau ism dan fi'lun mudhari' yang mabni. Tapi kalau ism dan fi'lun mudhari' yang mu'rab, ya, hukum i'rabnya langsung kita sebutkan marfu', mansub, majrur, dan majzur. Ya. Bingung tidak? Ada soal? Bagaimana Bu Dita kok suaranya tidak terdengar lagi? Oke, gantian deh. Sebenarnya puyeng sih Ustaz. Yang Jadi ganteng. yang minggu lalu Bu Edita juga kompak, Bu Asroka yang diem. Karena sakit. Berusaha mencerna. Astagfirullahaladzim. Enggak masalah Ibu sekalian. Memang terkadang itu nggak cukup sekali. Kita membahas itu nggak cukup sekali. Jadi nggak masalah. Ini setidaknya ada gambaran ya Ibu sekalian. Ada gambaran di sini. Jadi meng-i'rab itu tidak semua kata itu sama. Gitu ya Bu ya? Iya. Iya. Ya, Ustaz. Meng-i'rab itu tidak semua kata sama. Tadi al-mabniyat. Kemudian yang tiga, al-mabniyat tiga itu ada harf fi'lun madhi fil amr. Kemudian ism, kelompok kata yang kedua yaitu ism dan fi'lun mudhari. Ism dan fi'lun mudhari itu ada pembagian lagi. Ism dan fi'lun mudhari yang mu'rab dan ism dan fi'lun mudhari yang mabni. Ya gitu ya. Iya. 3. Masya Allah. Tabarakallah. Hadin soal wahad, ada pertanyaan? Lam yujad. Karena lam yujad aw la yujad fa nanzur as-safha ba'daha. Kita coba lihat halaman berikutnya. Halaman berikutnya ini tinggal 2 halaman kalau tidak salah. Iya. Di sana dua-duanya adalah contoh i'rab. Contoh prakteknya seperti apa? Yang di halaman 29 ini Mas sekalian, ini adalah contoh i'rab ism yang mu'rab dan fi'il mudhari yang mu'rab. Mithalun tasbiqiyun, contoh praktek ala i'rabil kalimat, mengi'rab ke beberapa kata allati tadkhuluha al-ahkam al-arabiyah yang berlaku hukum i'rab pada. Kita menggunakan contoh jumlah yansurul muslimul haqqa. Ini mu'rabah, semuanya mu'rabah. Yansuru al-muslimu al-haqqa, semuanya mu'rabah. Ya kan Ibu kan? Iya Ustaz. Baik, di sana ada 3 kata, yansuru, kemudian al-muslimu dan al-haqqa. Kita i'rab satu persatu. Pertama, yansuru.
Kedua, al-muslimu dan al-haqqa. Yansuru ma i'rabu yansur. I'rab Fi'lun jenisnya dulu apa gimana sih? Dia gimana tadi, Om? Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhamma doma akhirih. Gitu ya. ma Jadi zohiro. kalau kita sambungkan dengan yang tadi, di dua halaman sebelumnya tadi. Kalau misalkan fi'lun mudhari yang kita sebutkan pertama kali apa? Jenisnya dulu. Jenis, jenis fi'lun tersebut, yaitu kita sebutkan fi'lun mudhari'un. Kemudian yang kedua adalah hukum i'rabnya, marfu'. Ini Bu ya. Karena ini mu'rab, berarti kita bilang marfu', bukan fi mahalli raf'in, tapi marfu'. Dan yang terakhir, alamatul i'rab wa alamatu raf'i dhammah. Itu kan Ibu ya. Jadi apa saja tadi gimana? Yansuru itu pertama fi'lun mudhari'un marfu' Marfu'un wa wa alamatu alamatu raf'ihi domatun dhom. dohiratun ala akhirih. Kalau dilengkapi seperti itu. Jadi fi'lun mudhari'un marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Masya Allah. Alaikum. Mudah kan Ibu ya? Ya, Ternyata. alhamdulillah, masya Allah. Allahu Akbar. Takbir. FPI. Dah. Hmm. Coba, nastamir al-muslimu ma i'rabul muslim. Huna. Al muslim teh naonnya. Kalau kita sambungkan dengan dua halaman sebelumnya tadi. Kalau ism, maka yang kita sebutkan pertama apa? Eh jenisnya. Ism fil jumlah. Mauti ya, Jenisnya. bukan jenis. Kedudukannya kan, Mak? Bukan Iya. jenisnya. Kedudukannya apa di sini? Kedudukannya ya. Oh iya kedudukannya. Kedudukannya fa'ilun. Fa'ilun. Terus kemudian yang kedua yang harus kita sebutkan hukum i'rabnya. Iya, mabniun Fa'il. Fa'il itu hukum i'rabnya gimana? Mabni. Muslimun fa'ilun marfu'un Mafuun ya. Marfu'. alamatu raf'ihi Bukan dhammatan ala akhirih. Alamatur raf'ihi. terakhir i'rabnya. Dhammatun zahiratun ala Lagi tadi. akhirih. Oh iya, ini tuh kan mu'rob ya, jadinya begini semua. Ini kan mu'rab semuanya. Kita di halaman ini semuanya mu'rab. Jadi tadi al-muslimu i'rabnya fa'ilun marfu'un Wa alamatu alamatu raf'ihi dhammah. Kalau dilengkapi dhammatun zahiratun Zahiratun ala akhirih. akhirnya. Nah, mudah kan Ibu ya? Cuma 3 itu saja sudah. Fa'il marfu' wa alamatu rafihi dhammah. Itu yang paling utama itu. Yang tadi mabniyat juga 3 ya. Ini yang mu'rob ini juga 3. Ya, ya. Yang 4 itu biasanya yang ism atau fi'il mudhari' mabni ya. Oh ini yang mu'rob. Subhanallah. Hal min soal? Ada pertanyaan masih? Lam yujad. Subhanallah. Terakhir, sana al-haqqa, ma i'rabul haqqa? Al-haqqa berarti dia kedudukan dulu apa ya? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Kemudian hukum i'rabnya mansubun. Mansub bihi. Wa alamatu nasbihi. Fathi. Fathatun zahiratun ala Sekali lagi langsung disambung. Al-haqqa maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhiri. Ya, oke. Subhanallah jami. Mudah kan Ibu ya? Mudah. Ternyata mengi'rab ism dan fi'lun mudhari yang mu'rab itu juga mudah. Tadi mengi'rab al-mabniyat mudah. Di sini mengi'rab fi'lun mudhari dan ism yang mu'rab dua-duanya. Ternyata juga mudah juga. Mantap. Ya, tapi penjelasannya menjelimet. Oh, ternyata. Itu pokoknya mahali. Insyaallah. Terkadang memang kenyataan itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Subhanallah. Tapi mungkin perlu
contoh yang lain Ibu sekalian. Karena kalau di sini memang kita memberikan contoh yang paling mudah. Kalau di sini tanda i'rabnya semuanya asliyah dan zahirah semuanya. Ya kan Ibu ya? Ya. Oke. Mau kasih contoh apa lagi, Ustaz? Yes, nantangin Wi. Enggak, ya maksud saya bukan begitu. Coba Nggak coba apa-apa, Bu. ditulis. Nah, coba ditulis Ibu sekalian. Ya, Jumlah. Ditulis jumlah. I'rab pakai i'rab muqaddarah atau i'rab zahir dulu? I'rab ayo far'iyah, far'i. Nah, loh. Coba jumlah ismiyah. ya. Gimana, Ustaz? At-talibani, At, to, at-talibani oke. yusallimani, at-talibani yusallimani Yusalimani ala ala apa? al-mudarrisina. Nah, waduh, mantap ini. Mantap. At-talibani yusallimani Aduh. ala al-mudarrisina. Mudah, masih mudah Ibu sekalian. Pertama at-talibani, ma i'rab at-talibani. Ini ism, ingat, ism mu'rab Ibu ya, ism mu'rab berarti yang kita sebutkan yang pertama apa? Mauqi'ul i'rab, kedudukan i'rabnya. Ini mu'rab ya, Ustaz? Ya, mu'rab. Ya, ininya rusak. Apa ini mu'rab ya, Ustaz ya? Pakai sama. Mu'rab lah. Atau libani itu berarti ini kan isim. Ism kalau di awal itu apa biasanya? Mubtada, Ustaz. Sahih. Itu tinggal disebutkan saja mubtada. At-talibani mubtada. Kedudukan i'rabnya sudah ketemu mubtada. Kemudian hukum i'rabnya. Mubtada itu selalu Marfu'un Fahim. Marfu' alamatu i'rabi. wa Sekarang. alamatu raf'ihi Alamatu raf'ihi aduh, masa kasroh? Talibani. Sebentar. Apa alif? al-alif. Mm-mm. Sahih. Limadha? Kenapa kok tanda rafa'nya alif? Masa Li'annahu isi musana? Na'am, sahih. Li'annahu mutanna. Kan ism, bukan af'al. Mutanna. Iya, iya, iya. Li'annahu mutanna. Gitu ya, Bu? Allah, tabarakallah. Mungkin ditambahkan itu ya, kalau misalkan tanda i'rabnya far'iyah, ditambahkan alasannya li'annahu mutanna. At-talibani. Sudah ya, selesai dari at-talibani? Ya. Astagfirullah azim. Mudah kan Ibu ya? Wa alamatu raf'ihi al alif li anahu isi musana. Ya. Baik. Mudah. Insyaallah. Kita lanjutkan. Kata yang kedua tadi apa? Yusalliman. Yusalimani. Yusalliman. Aduh. Iya kan? Yusalliman ini jenis kata apa? Itu enggak Ustaz. Bahwa man'ut itu Bagaimana? enggak. Kan fi'il mudori. Sahih. Kan fi'lun itu. Iya. Terus gimana, Ustaz? Kalau fi'il Berarti gimana ya, mudori Rob? ini fi'ilun mudori. Jenisnya kan, Pak? Kita sebutkan jenisnya dulu. Iya, fi'lun mudoriun. Fi'lun mudhari'un. Kemudian hukum aduh, i'rabnya marfu marfu'un. Kemudian tanda i'rabnya alamatu raf'ihi wa alamatu raf'ihi subutunun. subutun nun. Mudah juga kan, Pak? Subutun nun li'annahu min al-af'al al-khamsah. Sahih.
Jadi yusallimani fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Subhanallah. Masih mudah kan Ibu ya? Mudah. Insya Allah. Insya Allah. Tapi bukan kayak yang itu kan. Matematika itu mudah bukan? Bukan. Itu bukan yang itu. Oke, baik. Ah, at-talibani yusallimani ala sekarang. Ala. Harfun jarin. Astagfirullahaladzim. Harfu jarrin sahih. Ini kan Arab mabniyah dong ya. Iya, Eh, mabni. Jenisnya. Harfu Mab- jarrin. Kemudian tanda bina. Mabniun Ala ala sukun. sukun. Abanun ala sukun. La Kemudian mahala lahu minal i'rab. iya, la mahalla lahu min al-i'rab. Mudah itu sambil merem aja bisa. Ambil salto. Lahir sekarang al-mudarrisina. Ah, Masya Allah, Masya Allah. Masa kita ngomongnya ini apa ya? Ismun Masa Ismun majrurun Ustaz ya. sahih ismun majrurun. Kemudian tanda jarnya Wa alamatu jarrihi alya. wa alamatu jarrihi al-ya. Alasannya kenapa kok ya? Li'annahu apa Li'anna itu? af'alul Af'al. Li'annahu jam'ul mudzakkari salim. Kan jamak mudzakkar salim juga menggunakan alamah far'iyah ya atau ya? Iya. Ah, Ismun majrur. ismun majrur wa alamatu jarrihi al-ya. Li'anna Mudzakkar salim. jam'ul mudzakkari salim. Oh iya, ini alamah far'iyah ya. wa alamatu majrur alya ya. Iya, Nah, li'annahu wa alamatu jarrihi wa alamatu jarrihi al-ya. Li'anna Li'annahu jam'ul Jama' mudzakkari salim. Nah, jadi musakkar yang jumlah yang saya diktekan barusan, yang saya imlakan barusan, itu untuk contoh-contoh ism dan fi'il mudhari yang mu'rab tapi menggunakan alamah far'iyah. Gitu kan Ibu ya? Iya. Kalau at-talibani tadi apa Ustaz? mubtada. Mubtada. Berarti khabarnya mana? Yusallimani. Bukan. Jadi setelah selesai di Arab Jumlah tadi ditambahkan lagi wal jumlatul fi'liyatu. Kan jumlah fi'liyah di situ, bukan syibhul jumlah. Oh iya. Yusallimani. Bukan jumlah ismiyah juga, tapi jumlah fi'liyah. Kan ada fi'lunnya di situ. Yusallimani alal Mudarrisin. mudarrisin. Wal jumlah al fi'liyah Fi mahalli Mahali apaan ya? Fi mahali rofin. khobarun mubtada. fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Apa namanya? Jumlah itu. Ya. Jadi Sebenarnya, ada yang ditanyakan Bu Anita? jadi mulai dari yusallimani sampai terakhir itu namanya apa tadi Ustadz? Ya, Jumlah. khabarul mubtada. Jumlah. Enggak. Ustadz tadi ngomonginnya apa gitu tadi? Fi mahalli raf'in. Jumlah fi'aliyah fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Jadi sebenarnya umat sekalian yang menggunakan i'rab mahalli, tadi yang kita sebutkan kan apa? Ism mabni dan fi'il mudhari mabni, ya kan Ibu ya? Yang menggunakan i'rab mahalli. Ya, yang mabni. Tapi selain itu sebenarnya ada lagi yang lain yang menggunakan i'rab mahalli, yaitu jumlah dan syibhul jumlah. Jumlah dan syibhul jumlah itu juga menggunakan i'rab mahalli. Makanya barusan kita katakan wal jumlatul fi'liyatu fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Kita ya Bapak ya? Jumlatul fi'liyatul
Mm-mm. Fi Marfu. mahal Fi Marfu. mahalli raf'in. I'rabnya i'rab mahal. Kalau jumlah i'rab. Fi mahali rofin. Udah, gitu aja. Fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Tetap, jadi ada 3 yang disebutkan. Jadi jenisnya, yaitu jumlah fi'liyah, kemudian hukum i'rabnya fi mahalli raf'in, lalu kedudukan i'rab mubtada. Khabarul mubtada. Wafaqanallah jami'. Sebenarnya pada contoh yang barusan kita sebutkan, yaitu at-talibani yusallimani alal mudarrisina, itu ada yang kita lewatkan sengaja, tidak kita i'rab karena itu nanti masuknya ke ism mabni, ibu sekalian. Ada ya. Ada yang kita lewatkan di sini yang belum kita i'rab karena masuknya ke ism mabni, sedangkan kita yang masih bahas yang mu'rab saja, ya atau ya, ism dan fi'il mudhari yang mu'rab. Mana di sana yang kita lewatkan tadi? Apa? Pada kata yusallimani itu ada dhamir, yaitu aliful isnain. Ya atau ya? Iya. Aliful isnain yusallimani. Aliful isnain itu adalah dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Tapi nanti saja lah. Nanti tambah bingung. Astagfirullah. La haula wala quwwata. Karena itu masuknya mabniyat, maksud bukan mabniyat apa? Ism mabni. Ism mabni memang belum kita bahas contohnya kan itu Ibu kan? Ya Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Eh, mau satu contoh lagi Mas sekalian, satu contoh jumlah lagi. Wafaqqanallahu jami'an. Boleh. Boleh Ustaz. Nah, coba ditulis Mas sekalian. Ya. Yaqdi al-qadi Ya Qadi. alal Apa ya? Ya Qadi. yaqdi pakai bot ya, pakai bot. Yaqdi al-qadi Al-Qadi itu pakai dal ya? nah Al-Qadinya tuh pakai iya ya? nah al-qadi pakai bot ya, pakai bot. Al-qadi pakai bot. Oh, astaga. Seperti yaqdi tadi pakai bot, maka al-qadi juga demikian. Kan qada, qada. Ini bikin Ya contoh. Qadi, Al-Qadi. Itu. Yaqdi al-qadi alal jani. Yaqdi al-qadi ala al-jani. Tulisannya gimana sih Ustaz? Apa? Ustaz? Sekali lagi. Yaqdi al-qadi ala al-jani. Ja. Jani. Ala al-jani. Ja. Ya, niki apa tuh? Kriminalis. Tersangka. Ya Qadinya dotnya pakai iya nggak sesudahnya Ustaz? Oh, Kan tadi saya baca dengan mat. Oh iya. Yaqdi al-qadi alal jani. Kalau saya baca dengan mat ya berarti Iya berarti Ustaz. ada matnya. Waktu itu imlanya error soalnya. Ya. Al-Qadi. Itu tiga, iki.
Gimana ya? Ya Qadi, astagfirullahaladzim. Ini umat sekalian, ini masih mu'rab umat sekalian. Ini masih contoh kelompok kata yang mu'rab. Baik. Namun bukan seperti yang sebelumnya barusan at-talibani yusallimani ala al-mudarrisina itu menggunakan alamah far'iyah semua. Kalau ini yaqdi al-qadi ala al-jani menggunakan alamah asliyah tapi muqaddarah. Astagfirullah. Menggunakan alamah far'iyah tapi menggunakan alamah asliyah, tetap asliyah. Jadi kalau misalkan kalau marfu tetap alamatu raf'ihi dhammah, kalau mansub tetap alamatu nasbihi al-fathah, kalau misalkan majrur tetap alamatu jarhi al-kasrah, tetap seperti itu. Hanya saja muqaddar. Gitu Ibu ya? Alhamdulillah. Bagaimana mana sekalian? Ini mau dijadikan PR. Ntar malah lupa. Yakin? Ya Qadi masa fi'lun mudhari'un gitu. Nah, sahih. Itu jumlah fi'liyah wah sekali. Mau dicoba sekarang? Coba di Eropa lah daripada garis tidur. Daripada nggak bisa tidur, Ustaz. Cila. Yaqdi, bagaimana ya Arabnya yaqdi? Fi'lun mudhari'un. Nah, kalau kita membahas fi'lun mudhari, maka kita sebutkan jenisnya. Fi'lun mudhari'un, kemudian Terus hukum Arabnya. marfu'un. Marfu'un, kemudian terakhir tanda Wa Arabnya. alamatu raf'ihi. Wa alamatu raf'ihi. Tetap alamah asliyah. Apa asliyahnya Ustaz? Masa iya? Loh, alamah asliyah itu apa Om kalau marfu? Kas. Lemah. Domah. Ya dhammah. Domah muqaddarah. Gitu ya. Kita katakan tadi menggunakan alamah asliyah tapi muqaddarah kan gitu. Wah, iya. Wa alamatu raf'ihi domah muqaddarah. Gitu. Saya coba i'rab ya. Yaqdi fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih atau alal ya boleh. Alal ya di situ huruf terakhirnya ya. Alal ya. Fi'lun mudhari'un marfu'un alamatu Domatun muqaddaratun. alal ya. Nah. Gitu Ibu ya. Ya, siap. Jadi bedanya hanya tanda i'rabnya saja. Kalau yang di layar ini kan dhahirah semuanya, ya kan Ibu ya? Ya. Ini muqaddarah. Al-qadhi sekarang. Al-qadhi. Fa'ilun. Nah, fa'ilun. Marfu'un. Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi. Domatun muqaddaratun. Jadi sebenarnya rukun-rukunnya normal kan Om ya? Kita sebutkan normal. Jadi fa'ilun, marfu'un, wa alamatu raf'ihi dhammah, sampai situ masih normal. Standar ya atau ya? Iya. Iya, Baru setelah keterangan ini tanda i'rabnya ini. Keterangan dari tanda i'rabnya. Dhammahnya bagaimana? Muqaddarah. Domah muqaddarah. Ya juga kan. Ya. Ya. Gitu ya Bu ya? Ya, Ustaz. Yaqdil qadhi ala mudah tadi sudah. Apa harfu jarrin mabniun ala sukun lama ala al-i'rab. Lalu i'rabnya harf itu paling mudah. Berikutnya al-jani. Ismun majrurun. Wa alamatu ala akhirih. Kasrah, sahih, tetap kasrah. Alamatul jarrihi kasratun, tapi sifatnya bagaimana?
muqaddarah ala akhirih atau muqaddarah ala ya boleh juga. Oh, bukan ya, Ustaz? Jani. Bagaimana? Oh, ininya panjang, Ustaz, ya. Jani, gitu ya. Al-jani. Kan saya tadi Oh, panjang kan iya, di iya. pakai mat tuh. Terlewat salah. Oh, semuanya itu panjang semua penangan matnya. Yang tadi, Ajabu. Rodi, Jani. Nah, Baik. Ini gimana ngomongnya? Isim majrur gitu. Isim majrur. Turun. majrur wa alamatu jarrihi kasrah Tasratun. muqaddarah Alal ya. ala ya atau ala akhirih boleh. Ala ya. Nah, itu sudah ada 3 contoh Ibu ya. Contoh yang di layar ini untuk yang mu'rab dan menggunakan alamah asliyah zahirah. Alamah asliyah zahirah. Mungkin dikasih keterangan tambahan. Mu'rabah bi alamah asliyah zahirah. Gitu kan Ibu ya? Bi alamah asliyah zahirah. Tapi kalau contoh yang kedua tadi, at-talibani yusallimani 'alal mudarrisin itu mu'rabah bi alamah far'iyah. Mu'rabah bi alamah far'iyah. Itu yang at-talibani yusallimani 'alal mudarrisin. Sedangkan contoh yang terakhir tadi, yaqdi al-qadi 'alal jani. Itu mu'rabah juga bi alamah asliyah Muqaddarah. muqaddarah. Sahih. Bi alamah asliyah muqaddarah. Ya Allah, ini ada lagi bentuknya. Kan ketika kemarin kita membahas alamatul i'rab kan memang alamatul i'rab macam-macam ya. Ada yang asliyah, ada yang far'iyah. Asliyah sendiri terbagi lagi menjadi zahirah dan muqaddarah. Maka totalnya sebenarnya ada 3 alamah asliyah. Alamatul i'rab itu ada 3 macam. Ada asliyah zahirah, asliyah muqaddarah, dan far'iyah. Makanya contohnya barusan juga 3, Mas. Yes. Oh, ada. Sudah selesai. Alhamdulillah. Oh, udah malam ternyata enggak terasa. Iya Ustadz, kalau begini mah sampai malam ini irop Serius ya, Bu? Tapi seru sih sebetulnya. Iya. Lebih enak dengan contoh. Masya Allah. Jadi, untuk halaman berikutnya insya Allah kita bahas besok saja Mas sekalian. Iya Itu Ustadz. i'rabnya yang mabani ya Ibu ya. Mana bahasanya? Mabani. Tadi mu'rab ya. Astagfirullah. Alhamdulillah. Oh, tapi Bu Khadijah nggak sempat masuk ya, Ustaz? Nah, Assalamualaikum. Bagaimana kondisi beliau? Sakit. Iya, cucunya juga dirawat. Adiknya yang dirawat sakit juga. Aduh. Ibunya lagi hamil. Mohon doanya, Ustaz. Capek banget. Hal min soal umahat? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Lam yujad. Lam yujad. Yakfi awalan. Betul nggak sih ngomong begitu, Ustaz? Yakfi awalan. Enggak dulu. Ya sakar pede. Cukup dulu ya. Yakfi. Yakfi an. Sekarang cukup. Gitu. Untuk mabniyat ini tidak bisa kalau kita paksakan malam hari ini karena ini cukup Rumit kompleks. karena banyak.
Ini Maka bisa kita 11 ntar. insya Allah kita fokuskan besok ini untuk al yang ism dan fi'il mudhari yang mabni gitu ya. Wafaqqanallah jami'an. Oh, Ustaz. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka kita cukupkan omongan sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang yang kita sayang yang berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus Bu Khadijah dan keluarganya semuanya yang dalam kondisi sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan soleh. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridha, bersabar dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Allahumma ansur ikhwana al-muslimin al-mustad'afin wal mujahidin fi Filastin. Allahumma ansur ikhwana al-muslimin al-mustad'afin wal mujahidin fi Gaza. اللهم انصر وأيدهم وقوهم وجمع كلمتهم وواحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهديهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جريحهم وأطعم جياعهم واسق عطاشهم وارحم أراملهم ويتاماهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. آمين. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن عاونهم من الكفار والمنافقين يا قوي يا متين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.